Jika hidup adalah sebuah buku, apakah bab yang ditulis hari ini layak untuk dibaca ulang oleh pembaca nanti? Atau, apakah halaman ini hanya berisi baris-baris kosong yang membosankan? Bayangkan suatu hari nanti, puluhan tahun dari sekarang, seseorang membuka buku yang berisi seluruh perjalanan hidupmu. Mereka membalik halaman demi halaman, berharap menemukan kisah yang mampu membuat mereka tersenyum, terharu, atau bahkan belajar sesuatu tentang keberanian atau keteguhan hati. Lalu pertanyaannya, apa yang akan mereka temukan di sana? Apakah mereka akan menemukan cerita tentang seseorang yang berani? Apakah mereka akan menemukan kisah tentang perjalanan yang seru? Ataukah mereka hanya akan menemukan halaman-halaman yang hampir serupa satu sama lain? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tidur, lalu mengulanginya lagi, dan lagi, hingga waktu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Tidak ada yang salah dengan rutinitas. Justru rutinitaslah yang membuat banyak hal dalam hidup tetap berjalan. Rutinitas membuat tagihan terbayar, membuat keluarga tetap makan, membuat mimpi-mimpi perlahan memiliki pijakan untuk diwujudkan. Tanpa rutinitas, mungkin hidup akan terasa kacau dan kehilangan arah. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Jangan biarkan hidup hanya berisi rutinitas yang sama. Bangun tidur, berangkat kerja, pulang, lalu mengulanginya lagi esok hari. Karena seringkali kita terjebak dalam ritme yang begitu teratur. Senin tidak jauh berbeda dengan Selasa. Rabu terasa sama dengan Kamis. Bahkan ketika akhir pekan datang, yang tersisa seringkali hanya kelelahan yang meminta untuk dibayar dengan tidur lebih lama. Tahun demi tahun berlalu seperti halaman kalender yang tercabut begitu saja. Yang lebih mengejutkan, seringkali kita bahkan tidak ingat apa yang terjadi beberapa bulan lalu. Bukan karena ingatan kita buruk, melainkan karena terlalu banyak hari yang berjalan dengan cerita yang sama. Saat setiap hari terasa identik, kenangan pun kehilangan tempat untuk menempel. Karena pada dasarnya, manusia tidak mengingat waktu. Manusia mengingat peristiwa. Kita mungkin lupa berapa kali berangkat kerja di hari Senin. Kita lupa apa yang kita makan 3 minggu lalu. Kita lupa bagaimana macetnya jalan yang kita lewati bulan lalu. Tetapi, kita masih mengingat perjalanan spontan yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Kita masih mengingat tawa bersama sahabat saat tersesat di tempat yang asing. Kita masih mengingat momen-momen kecil yang sebenarnya tidak mengubah dunia, tetapi mengubah cara kita memandang hidup. Dan mungkin disitulah letak masalahnya. Kita terlalu sibuk menjaga agar hidup tetap berjalan, sampai lupa menciptakan cerita yang membuat hidup layak dikenang. Coba kita kembali ke masa kecil dulu. Ada begitu banyak cerita yang masih kita kenang. Buku kehidupan ini menyimpan banyak kenangan tentang masa kecil kita. Mengapa kenangan masa kecil terasa begitu berkesan? Bukan karena saat itu kita memiliki uang banyak, bukan karena hidup kita lebih mudah. Bahkan jika dipikir-pikir, banyak dari kita justru tumbuh dalam keterbatasan. Mainan tidak sebanyak sekarang, hiburan tidak semudah sekarang. Apa yang kita miliki seringkali jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang dimiliki generasi saat ini. Namun anehnya, kenangan-kenangan itu tetap terasa hangat, tetap hidup, tetap mampu membuat kita tersenyum ketika mengingatnya. Sebab yang membuat masa kecil begitu berkesan bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menjalani setiap harinya. Saat itu, hampir setiap hari terasa seperti petualangan. Jalan kecil di belakang rumah terasa seperti dunia baru yang belum pernah dijelajahi. Parit di pinggir jalan bisa berubah menjadi sungai yang memicu rasa ingin tahu. Lapangan kosong menjadi arena pertandingan, markas rahasia, atau bahkan kerajaan khayalan yang hanya dipahami oleh kita dan teman-teman sebaya. Hujan bukan gangguan yang harus dihindari. Hujan adalah undangan untuk bermain, undangan untuk berlari tanpa tujuan, membiarkan pakaian basah kuyup,
dan pulang dengan tubuh kedinginan tetapi hati yang penuh kegembiraan. Saat itu, kebahagiaan tidak menunggu sesuatu yang besar terjadi. Kebahagiaan hadir dalam hal-hal sederhana, dalam tawa yang pecah tanpa alasan, dalam sore yang terasa terlalu singkat karena terlalu asyik bermain, dalam rasa penasaran yang membuat kita terus bertanya, terus mencoba, dan terus menjelajah. Segalanya terasa hidup karena kita selalu penasaran. Dunia terasa begitu luas, begitu menarik, dan penuh kemungkinan. Lalu tanpa sadar, kita tumbuh dewasa. Sedikit demi sedikit, rasa penasaran itu mulai tergantikan oleh rutinitas. Keinginan untuk menjelajah digantikan oleh kebutuhan untuk mengejar jadwal. Kita menjadi lebih berhati-hati, lebih terencana, lebih fokus pada tujuan. Dan meskipun itu bagian dari proses menjadi dewasa, ada sesuatu yang sering ikut tertinggal di belakang. Kemampuan untuk merasa takjub. Padahal dunia yang kita tinggali sekarang tidak lebih sempit daripada dulu. Langit masih sama luasnya. Jalan-jalan yang belum pernah kita lalui masih terbentang di banyak tempat. Masih ada banyak cerita yang menunggu untuk ditemukan. Masih ada banyak pengalaman yang belum pernah kita rasakan. Yang berubah bukanlah dunia di sekitar kita. Yang berubah adalah cara kita memandangnya. Kita berhenti menjelajah bukan karena semua tempat sudah habis ditemukan. Karena itu, mungkin sesekali kita perlu belajar dari diri kita yang dulu. Anak kecil yang tidak takut mencoba. Anak kecil yang berani tersesat demi menemukan sesuatu yang baru. Sebab bisa jadi, yang hilang dari hidup kita bukanlah waktu, bukan pula kesempatan, melainkan keberanian untuk kembali memandang dunia dengan mata yang penuh rasa penasaran. Waktu akan terus berjalan, entah kita mengisinya dengan cerita atau tidak. Hari-hari akan tetap berganti, tahun-tahun akan tetap berlalu. Pertanyaannya bukanlah apakah buku kehidupanmu akan bertambah tebal. Bukan berarti setiap hari kita jalani hidup dengan petualangan besar. Tidak semua orang harus mendaki gunung tertinggi, menjelajahi ribuan kilometer, atau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memiliki cerita. Seringkali, sebuah kisah berharga justru lahir dari hal-hal sederhana yang dijalani dengan kesadaran penuh. Dunia sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menjalani hari hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bangun, bekerja, pulang. Lalu menunggu hari berikutnya datang tanpa pernah benar-benar hadir di dalamnya. Mereka ada, tetapi kehadiran mereka nyaris tak meninggalkan cerita. Waktu berlalu begitu saja, seperti pasir yang jatuh dari sela-sela jari. Mungkin kau tidak bisa mengubah dunia. Mungkin namamu tidak akan tercatat dalam buku sejarah. Mungkin tidak akan ada ribuan orang yang mengenangmu, dan itu tidak masalah. Cerita yang berarti tidak selalu lahir dari pencapaian besar. Kadang ia muncul dari keputusan sederhana untuk mencoba sesuatu yang baru, dari keberanian memulai perjalanan yang selama ini hanya ada dalam angan, dari tekad untuk mengatakan ya pada pengalaman yang sebelumnya selalu ditunda karena rasa takut, rasa malas, atau alasan bahwa waktunya belum tepat. Padahal seringkali, waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar datang. Karena pengalaman-pengalaman kecil itulah yang seringkali berubah menjadi kenangan besar. Lihatlah para pendaki gunung. Mereka rela berjalan berjam-jam, melewati tanjakan yang menguras tenaga, membawa beban berat di punggung, menahan dingin yang menusuk tulang, tidur dengan kenyamanan yang jauh dari rumah. Jika tujuan mereka hanya melihat pemandangan, semuanya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Foto-foto puncak gunung tersedia di internet. Videonya jauh lebih jernih. Bahkan ada rekaman drone yang mampu memperlihatkan sudut yang tidak bisa dilihat mata manusia. Tetapi mereka tetap berangkat. Mengapa? Karena yang mereka cari bukan hanya pemandangan. Mereka mencari pengalaman. Mereka mencari cerita. Cerita tentang perjalanan menuju ke sana. Tentang napas yang tersengal saat tanjakan terasa tidak ada habisnya.
tentang rasa ingin menyerah yang muncul berkali-kali, tentang teman yang saling menyemangati ketika langkah mulai berat, tentang kopi hangat yang terasa luar biasa nikmat di tengah udara dingin, tentang langit malam yang penuh bintang, tentang matahari yang perlahan muncul dari balik cakrawala, dan tentang rasa syukur yang sulit dijelaskan ketika akhirnya berdiri di puncak. Karena manusia jarang mengingat hasilnya saja. Yang paling lama tinggal dalam ingatan adalah perjalanan menuju ke sana. Pergilah sesekali. Jelajahi sesuatu yang baru. Hidupkan kembali rasa penasaran yang dulu pernah membuat dunia terasa begitu luas. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup berharga bukan hanya apa yang berhasil kita kumpulkan. Karena suatu hari nanti, ketika kamu membuka kembali halaman-halaman kehidupanmu sendiri, yang akan membuatmu tersenyum bukanlah berapa kali kamu datang ke kantor, bukan berapa banyak hari yang berhasil kamu lewati, bukan pula seberapa sibuk dirimu sepanjang hidup. Yang akan tinggal adalah cerita tentang tempat-tempat yang pernah kamu datangi, cerita tentang orang-orang yang pernah kamu temui, cerita tentang keberanian-keberanian kecil yang pernah kamu ambil, dan cerita tentang hidup yang benar-benar kamu jalani. Sebab, pada akhirnya, hidup bukanlah tentang sekadar bertahan sampai hari esok. Hidup adalah tentang mengalami, tentang merasakan, tentang hadir sepenuhnya dalam setiap momen yang diberikan. Maka selama waktu masih ada, jangan hanya menghitung hari, isilah hari-hari itu. Jangan hanya melewati kehidupan, hiduplah di dalamnya. Karena ketika halaman terakhir itu tiba, yang akan tersisa bukanlah berapa lama kita hidup, melainkan seberapa banyak kehidupan yang benar-benar kita isi di dalam waktu yang telah diberikan. Karena suatu hari nanti, halaman terakhir itu akan tiba. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang bisa menundanya. Dan ketika saat itu datang, yang akan kita tinggalkan bukan hanya nama, melainkan kisah. Kisah tentang bagaimana kita pernah jatuh dan bangkit kembali. Kisah tentang keberanian yang muncul meski ketakutan selalu mengikuti. Kisah tentang perjalanan-perjalanan yang membuat kita memahami bahwa hidup jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Mungkin dunia tidak akan mengingat semuanya. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui seluruh perjuangan yang pernah kita lalui. Namun itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah ketika kita menoleh ke belakang dan melihat bahwa hidup ini benar-benar pernah kita jalani. Bukan sekadar dilewati, bukan sekadar dihabiskan, tetapi dijalani dengan penuh kesadaran, dengan rasa ingin tahu, dengan keberanian, dengan syukur. Maka sebelum halaman itu berakhir, sebelum buku kehidupanmu ditutup untuk terakhir kalinya, pergilah sesekali, ciptakan kenangan, temukan pengalaman baru, buatlah lebih banyak cerita. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukanlah hidup yang paling panjang, melainkan hidup yang penuh makna. Dan makna itu lahir dari cerita-cerita yang kita ciptakan sepanjang perjalanan. Jadi, selama masih ada waktu, jangan hanya hidup, hadirlah, rasakanlah, dan pastikan ketika bab terakhir itu selesai ditulis, kamu bisa tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar telah hidup." Jangan menua tanpa cerita.